Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad As'ari. Saya mahasiswa PJJ-PAI kelas A28. Ini adalah tugas micro teaching untuk memenuhi tugas akhlak tasawuf, yaitu tentang pemikiran Al-Ghazali. Siapa Imam Al-Ghazali itu? Biografi Imam Ghazali. Salah satu tokoh tasawuf yang sangat terkenal adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang dikenal juga dengan nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Ibnu Muhammad Al-Ghazali adalah seorang ulama, filsuf, dan sufi terkenal dalam dunia Islam. Ia lahir pada tahun 1058 di kota Tus yang sekarang Persia atau Iran, dan wafat pada tahun 1111 di kota Tus. Imam Al-Ghazali adalah ulama besar yang dikenal pemikirannya di bidang ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Menurut Imam Ghazali, cahaya kenabian mustahil didapat oleh para ulama sufi yang terkenal dengan keganjilan dan keekstriman konsepnya. Sebagai contoh, ia mengambil ungkapan Al-Khalaj yang dipandang ganjil, "Aku yang maha besar," atau apa yang diungkapkan oleh Abu Yazid Al-Bustami, "Maha suci aku." Mereka mengaku maha suci dan maha besar sehingga merasa tidak perlu lagi dengan syariat Islam. Di mata mereka, syariat hanya diperlukan dan ditujukan untuk orang-orang yang belum mencapai derajat seperti mereka. Sikap seperti ini sering disebut dengan nihilisme syariat. Tahun 475 Hijriah, ketika Al-Ghazali memasuki usia 25 tahun, ia mulai meniti karir sebagai dosen pada Universitas Nizamiyah Naisabur di bawah bimbingan guru besarnya Imam Al-Haramain. Dan setelah Imam Al-Haramain meninggal dunia, maka kosonglah pimpinan atau rektor perguruan tinggi tersebut. Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, Perdana Menteri Nizam Al-Muluk menunjuk Imam Al-Ghazali sebagai penggantinya. Meski usianya sangat muda, saat itu baru 28 tahun, namun karena telah menunjukkan kecakapan yang luar biasa sehingga Perdana Menteri Nizam Al-Muluk tertarik kepadanya. Walau demikian, besarnya nikmat dan sukses yang diraih oleh Imam Al-Ghazali, namun semuanya itu tidak mampu mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan baginya. Bahkan selama periode Baghdad, ia menderita kegoncangan batin akibat sikap kekeraguannya. Dalam puncaknya keraguan sewaktu berada di Baghdad, pertanyaan yang selalu membentur dalam hatinya adalah, apakah pengetahuan hakiki itu? Apakah pengetahuan yang diperoleh lewat indera, atau lewat akal, atau lewat jalan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang memaksa Imam Al-Ghazali untuk menyelidiki sifat pengetahuan manusia secara intens. Pada mulanya, Imam Al-Ghazali meragukan semua pengetahuan yang dicapai manusia. Keraguan ini katanya dialami hampir 2 bulan lamanya, dan selama itu dia dalam keadaan seperti kaum safsata atau sofistik yang hanya bisa menentukan langkah tindakan saja, tetapi tidak dapat menentukan langkah logika dan ucapan. Namun kemudian sesudah itu Allah memberikan kesembuhan pada penyakit ragu tersebut. Dalam menghabiskan sisa umurnya, Imam Al-Ghazali mendirikan halaqah atau sejenis pondok bagi para sufi dan madrasah bagi para penuntut ilmu. Beliau pun menghabiskan hari-harinya untuk berbuat kebajikan seperti menghatapkan Al-Quran, bertemu dengan para sufi, dan mengajar murid-muridnya. Kurang lebih setelah 5 tahun sepulang Al-Ghazali dari penggambarannya sufinya, maka pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, tanggal 19 Desember 1111 Masehi, ia menghembuskan nafas terakhirnya di Tus pada umur 52 sampai 53 tahun.
Hujjah al-Islam Al-Imam Al-Ghazali menghadap kehadirat Allah di pangkuan adiknya Ahmad Al-Ghazali. Konsep ajaran Imam Al-Ghazali. Salah satu konsep sentral dalam ajaran Imam Al-Ghazali adalah penekanan pada pengalaman pribadi dan spiritualitas dalam mencapai pemahaman agama. Dia menekankan pentingnya mengeksplorasi dan memahami agama tidak hanya secara intelektual, tetapi juga melalui pengalaman langsung dengan Tuhan. Imam Al-Ghazali percaya bahwa hanya melalui pengalaman spiritual dan pengalaman yang mendalam, seorang dapat mencapai kebenaran yang sejati dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, Al-Ghazali juga mengkritik pemikiran filosofis yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Dia menegaskan bahwa rasionalitas dan logika memiliki batasannya, dan keyakinan agama harus didasarkan pada wahyu Allah, wahyu Tuhan yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kebenaran sejati hanya dapat dicapai melalui kombinasi antara pengetahuan intelektual dan pengalaman spiritual yang mendalam. Selanjutnya yaitu karya-karya Imam Al-Ghazali. Menyinggung tentang karya-karya Imam Al-Ghazali, ia tergolong seorang pemikir yang produktif dalam berkarya dan sangat luas wawasan intelektualnya. Dia telah menyusun banyak buku risalah dan yang menuntut para komentator karya monumentalnya. Ihya al-Ulumuddin kurang lebih sebanyak 80 buah, mencakup berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu usul fikih, akhlak atau tasawuf dan lain-lain. Namun Badawi Tobana dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin menuliskan karya-karya Imam Al-Ghazali berjumlah 47 buah, antara lain kelompok filsafat dan ilmu kalam. Yang pertama, Maqasid al-Falasifah, Tahafut al-Falasifah, Al-Iqtisad fi al-I'tiqad, Al-Maqsad al-Asma fi ma'ani asma'illah al-husna, Al-Mi'yar al-Ilmi. Kelompok B, kelompok ilmu fikih dan usul fikih. Yang pertama, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Khulasoh, Al-Mukhtasar, Al-Mangkul. Kelompok C, kelompok ilmu akhlak dan tasawuf. Yang pertama, Ihya Ulumuddin, Kimya al-Sa'adah, Mishkat al-Anwar, Talbis al-Iblis, Nasihat al-Muluk. Kelompok D, ilmu tafsir, Yakut al-Ta'wil fi tafsir al-Tanzil, Jawahir al-Quran. Rangkaian karya Imam Al-Ghazali di atas, banyak para pengkaji barat yang menyatakan kekagumannya terhadap Imam Al-Ghazali yang sufi dan filosof dalam kedudukannya sebagai penggagas pemikiran-pemikiran yang masih hidup hingga sekarang. Begitu pula kitab Ihya al-Ulumuddin, masterpiece-nya yang paling prima bukan hanya memakau orang Islam, akan tetapi juga para pemikir-pemikir orang Barat. Terima kasih. Sekian presentasi micro teaching pada pertemuan tugas untuk UAS akhlak tasawuf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.